Bab 2741 Tolong Saudara Taois. Dalam susunan misterius itu, Lu Ye sedang duduk di atas bentuk tubuh, sementara dia berjuang dan berpura-pura menuangkan terowongannya sendiri di dalam susunan besar itu. Dia sedang memikirkan apa yang akan dia pandu untuk apa yang ingin dia lakukan. Tugas sebelumnya adalah membantu nyamuk Xing Yuan untuk menghancurkan penghalang ke langit. Kali ini dia jelas tidak dominan, karena sejauh situasi saat ini, dia dan Miyan dan yang lainnya dipanggil oleh para biksu yang dipanggil ke sini. Tidak ada perbedaan. Yang benar-benar mendominasi kali ini adalah guru pertama Xing Yuan. Memikirkannya, Lu Ye menebak bahwa dia harus bertemu dengannya, karena dia kebetulan berada di dunia arloji, dan dia tidak terlalu jauh dari sini, dan kemudian dia ditarik sebagai kerja keras. Tapi ini pahit. Kurcaci itu menebak bahwa akan ada hasil dalam 1 abad waktu ini, tetapi apakah dia ingin menunggu 1 abad di sini? Dengan begitu banyak waktu, kembali ke kota untuk mengendalikan kota Yuanxi, mengepung kota sedikit, dan untuk merebut rahasia manik-manik jejak untuk mempraktikkan hukum rahasia dunia kecilmu sendiri. Dia tidak bisa pergi begitu saja, karena jika dia benar-benar melakukannya, dia pasti akan terganggu. Hari ini, aku hanya bisa melangkah selangkah. Ada keajaiban langit berbintang yang terus-menerus memasukinya. Di bawah bimbingan Xuan Huai, daun tanah akan segera menghitung. Hanya dalam beberapa bulan, hampir Wan Hendao telah jatuh ke dalam susunan. Jumlah ini membuatnya terhuyung-huyung. Karena semakin banyak rekan penulis memasuki susunan, kekuatan formasi besar menjadi semakin ganas, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa cahaya pada pilar besi para dewa yang berkedip-kedip di bawah penggilingan formasi besar semakin cepat. Sampai hari ini, dengan wabah yang kuat, tampaknya ada sesuatu yang rusak. Dalam pertempuran, semua biksu merasakan pada saat ini, dan menatap pilar besi. Aku melihat bahwa lingkaran cahaya di permukaan dewa ini telah sepenuhnya menghilang. Pada saat yang sama, tawa Xuan Huai terdengar, larangan telah dilanggar, dan semua teman-teman Tao telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tolong perbaiki untuk sementara waktu dan bantu orang tua itu untuk menghilangkan ini. Suasana hatinya jelas baik. Bagaimanapun, pemberian waktu ribuan tahun, akhirnya melihat harapan keberhasilan, dan siapapun akan bahagia. Banyak biksu dalam pertempuran juga menghela napas. Meskipun mereka dipanggil dan ingin sekali mendapatkan keinginan itu, tidak ada yang mau menunda di sini terlalu lama. Sekarang mendengarkan arti kata-kata Xuan Huai, tampaknya itu dapat diselesaikan setelah waktu yang lama, yang merupakan kegembiraan yang tak terduga. Hanya tanah yang tersisa, lihat akta pilar besi. Sudah beberapa bulan di sini. Dia tidak tahu berapa kali dia memeriksa akta ini, tetapi dia tidak dapat melihat nama apapun, bahkan sampai saat ini, dia tidak melihat terlalu banyak petunjuk, saya tidak tahu apa benda ini, dan apa kota di kota itu. Kemudian, tetapi ketika larangan pada pilar besi itu dilenyapkan dan mengungkap detail di dalamnya, dia merasakan dari pilar besi Sin ini hingga jejak leluhur Yuan di bawah menara waktu. Dia dengan hati-hati memeriksanya dengan saksama, dan beberapa jejak pada dewa ini persis sama dengan larangan Su Yuan. Benda ini berasal dari tangan leluhur naga dan Phoenix. Meskipun tidak banyak bukti, Lu Ye hampir dapat memastikan ini. Pilar besi ini ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix. Ketika dia melihat benda ini, dia berpikir, benda ajaib seperti itu dapat mengguncang, itu karena dia tidak takut akan hal ini. Tetapi jika itu ditinggalkan oleh leluhur Long Feng, dikatakan, ini mungkin hanya cara yang luar biasa. Matanya sedikit berkedip, berdiri, dan bergegas keluar. Saudara Lu akan pergi. Miyan bertanya dengan rasa ingin tahu tidak jauh, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Dia melihat ke belakang daun pendaratan dengan curiga, segera menggelengkan kepalanya, duduk dengan tenang, memulihkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di Grand Arai, dia memegang arai-arai, dan Xuan Huai yang akhirnya ditinjau ulang terhadap arai besar itu berdiri dalam bentuk sosok itu, menatap dingin pada sosok yang mendekat ke sini dengan cepat. Segera pria itu mendekat. Xuan Huai memikirkannya, dan mengenali bahwa ini adalah ras manusia yang datang ke sini beberapa bulan yang lalu. Saya telah melihat Saudara Tao. Lu Ye memberikan ritual terlebih dahulu, dan segera mengambil pepatah, Saudara Tao, saya mendengarnya. Xuan Huai bersenandung dingin, karena saya mendengarnya, mengapa itu bagus untuk meninggalkan pekerjaan? Lu Ye Dao, ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Xuan Huai melambaikan tangannya, tidak peduli apa, tunggu orang tua itu mengatakannya. Tak lama setelah kekalahan tentara Jepang, dia datang ke sini. Dia sudah berada di sini selama 10.000 tahun. Jika Xing Yuan baru-baru ini berubah, dan dia datang untuk membantu dengan banyak cara yang sama-sama otentik, dia mungkin harus menunggu selama puluhan ribu tahun. Sekarang hanya tinggal selangkah lagi dari tujuannya untuk mencapai tujuannya. Ketika dia berkata demikian, dia akan pergi, tetapi dia tergerak, dan Lu Ye berhenti tidak jauh darinya lagi. Saudara Dao sedikit mudah tersinggung, saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan, dan saya tidak akan menunda berapa lama waktu Dao. Xuan Huai marah, dan wajah jahat yang kehilangan separuh dagingnya menatap dedaunan pendaratan, dan matanya berlawanan. Setelah beberapa minat, Xuan Huai menekan kemarahan hatinya, apa yang harus ditanyakan sekarang? Saya merasa lega, menunggu selama ribuan tahun, itu dapat dicapai tanpa banyak waktu. Sungguh tidak perlu melakukannya karena beberapa hal kecil saat ini. Saya ingin bertanya kepada Saudara Dao, apa penindasan dewa ini, mengapa Anda menyingkirkannya? Xuan Huai tertegun, dan saya berkata sedikit, dan saya memerintahkan beberapa Lu Ye, Anda mengajukan pertanyaan dengan baik, dan orang tua itu juga ingin tahu apa yang ditekan oleh dewa. Saudara Dao tidak tahu. Lu Ye dengan hati-hati memeriksanya. Xuan Huai menyeringai, dan wajahnya tampak sangat licik, jika kamu mengetahuinya, tolong beritahu juga orang tua itu. Melihat ekspresinya, Lu Ye tahu bahwa Xuan Huai tidak berbohong dalam masalah ini.
Dia tidak tahu apa pilar besi di kota itu. Adapun mengapa itu disingkirkan, Xuan Huai melihat ke daun pendaratan, mengapa kamu datang ke sini? Lu Ye mengerti bahwa itu adalah tugas Xuan Huai selama ribuan tahun. Itu adalah tugas kehendak Xing Yuan untuk memberikan Xuan Huai. Apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Xuan Huai berkata, jika tidak, biarkan terbuka dengan cepat, jadi kamu perlu menunda waktu orang tua itu. Dia tidak bisa menunggu. Lu Ye menggelengkan kepalanya susu, aku tidak ingin bertanya, terima kasih saudara, dan silakan pergi. Hah, Xuan Huai dalam sekejap, dan polisi di dalam hatinya berbicara, dan entah mengapa merasa tidak enak, tetapi dia tidak menunggunya untuk membuat reaksi apapun. Di bidang penglihatan, pedang bersalju telah menyala. Dia hanya merasakan bahwa tubuhnya ringan, kepalanya terbalik, dan penglihatannya terbalik. Di depan Lu Ye, mayat tanpa darah berdarah keluar seperti semprotan, dan sekitarnya sepertinya melihat pemandangan dalam adegan ini. Tidak seorang pun tidak menyangka bahwa Xuan Huai terbunuh. Dia dipimpin oleh seorang pria, dan dia mati dan mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Lu Ye mengerutkan kening. Ada yang salah. Menurut intelijen yang dia tahu, Xuan Huai ini adalah orang kuat di kota tingkat kota yang unik. Dia bahkan dapat bersaing dengan Tawa Qianchen di kota kuno ribuan tahun yang lalu. Dia benar-benar telah mencapai puncaknya. Dengan kata lain, dia beresonansi 3 kali dan memiliki orang yang kuat. Dengan kekuatannya sendiri sekarang, bahkan jika Anda memiliki serangan yang tidak disengaja, Anda seharusnya tidak menyelesaikan lawan dengan mudah. Lu Ye telah mempersiapkan serangan diam-diam terhadap lawan. Siapapun yang berpikir begitu sederhana. Intinya adalah bahwa ketika Lu Ye memotong tengkoraknya, dia tidak merasakan terlalu banyak rintangan. Hari ini, Pan Shan Dao melengkapi dengan cara tajamnya, dan dia memang bisa memotong tulang biksu itu, tetapi umpan balik dari pemotongan tulang dan penghancuran daging berbeda. Ketika pisau itu meledak, tubuh Xuan Huai menghilang, dan hanya tersisa 1 tulang dalam sekejap. Lu Ye semakin mengernyit. Memang ada tulang Tao di tulang ini, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya kurang dari 100 yuan. Ini bukan jalan yang lengkap. Dengan kata lain, ini bukan Dewa Xuan Huai, ini mungkin hanya sesuatu seperti tubuh atau avatar. Berani. Ketika dia marah, itu ada di suatu tempat, dan itu adalah suara Xuan Huai. Dia benar-benar marah. Jika bukan karena sebagian besar dari apa yang ingin dia lakukan nanti, dia akan melepaskan avatarnya dan bersiap untuk membantu dewanya. Saya khawatir saya akan benar-benar mengalami kerugian besar. Dia tidak menyangka, dalam arloji ini, bersamaan dengan dipanggil, seseorang benar-benar ingin membunuhnya. Dia dapat yakin bahwa dia belum pernah melihat ras manusia itu sebelumnya, dan dia tidak memiliki keluhan dan gangguan. Sebelum pihak lain keluar, dia tidak memiliki sedikit pun niat membunuh dan niat. Sungguh, dewa mungkin tidak dapat berefleksi secara langsung. Karena pisau itu terlalu cepat. Ketika saya mendengar kemarahan, saya merasa tidak berdaya, dan bagaimanapun juga, saya masih harus bertarung. Dia benar-benar tidak punya keluhan dengan Xuan Huai, dan dia tidak berencana untuk melakukan sesuatu di sini sampai dia menyadari bahwa Dewa Pilar Besi itu ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix. Tidak peduli apa yang ditinggalkan leluhur Long Feng tahun itu, mereka tidak boleh dengan mudah dihancurkan. Secara khusus, masalah ini juga melibatkan kehendak Xing Yuan. Segala sesuatu di sini, apakah itu susunan Xuan Huai, 10.000 tahun penggilingan, atau pengumpulan puluhan ribu jalan, semuanya perlahan-lahan dicapai di bawah bimbingan bintang Xing Yuan, jadi posisi leluhur Long Feng dan kehendak itu pasti. Itu berlawanan. Yang satu harus disegel, yang lain adalah untuk menyingkirkan kota. Lu Ye, tentu saja, berdiri tanpa syarat untuk berdiri tanpa syarat. Leluhur naga dan Phoenix. Ini tidak ada hubungannya dengan kebencian pribadi. Tangkap pencuri dan tangkap raja, tembak orang dan tembak kuda, selama Xuan Huai terpecahkan, maka semua tindak lanjutnya. Tetapi saya tidak ingin kehilangan diri saya sendiri. Terutama, saya tidak menyangka bahwa di tempat seperti ini, Xuan Huai benar-benar membuat pemisahan, tetapi terlalu hati-hati. Ketika mesin udara yang kuat itu keluar dari amarah, ada kunci yang jauh. Ketika daun tanah menoleh, dia melihat penglihatan malu-malu mendekat dari sana. Tanpa cahaya, itu bukan Xuan Huai dan siapa itu. Dia masih terlihat tua, dengan kekurangan darah di wajahnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, tetapi dia kuat. Dia memegang senjata panjang yang besar, tubuhnya sudah berakhir, dan bintang di sekitarnya mendidih dan mengikutinya. Bab 2742 Kamu adalah anak pemberontak. Lu Ye dapat melihat sekilas bahwa Xuan Huai dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan eksternal daripada biksu biasa. Dalam ribuan tahun, dedikasi Xuan Huai tidak dapat diperoleh. Meskipun dia bukan putra Xing Yuan sekarang, tetapi selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mendapat manfaat sama sekali. Jika dia merencanakan kali ini, identitas putra Xing Yuan pasti tidak dapat melarikan diri. Mungkin ada lebih banyak manfaat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa rela menderita di tempat seperti itu? Wan Yan, ketika akan mencapai keberhasilan, seseorang tiba-tiba datang untuk menghalangi. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Kemarahan tiba, kekuatannya melonjak, dan tidak ada seorang pun yang tinggal sama sekali. Di ujung senjata, sedikit dingin tertahan hingga ekstrim. Kemudian dia melihat umat manusia berdiri di tempat yang sama mengangkat pedang di tangannya dan menebas ke bawah. Pada saat pisau dan senjata bertabrakan, baik Xuan Huai atau daun tanah terkejut di seluruh tubuh, dan mereka memiliki kejutan di mata mereka. Kekuatan Lu Ye berasal dari urat nadi naga baru, sedangkan Xuan Huai adalah akumulasi dari akumulasi tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah asal yang aneh. Membuat tubuhnya kuat-kuat. Namun, para biksu bermain melawan satu sama lain, dan kekuatan daging hanya sebagai pelengkap.
Yang benar-benar dapat menentukan kemenangan atau kekalahan masih kekuatan satu sama lain. Pada titik ini, Xuan Huai memiliki keyakinan penuh. Ribuan tahun yang lalu, dia adalah level utama dari level utama kota. Meskipun pertempuran kota Hedaunya rusak dan tidak ada peningkatan di Hedaozu sekarang, kekuatannya masih belum sebanding dengan yang biasa. Jadi dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan musuh yang tidak dapat dijelaskan di depannya. Namun, saat berikutnya dia tahu bahwa dia salah. Dengan akumulasi-akumulasinya selama beberapa tahun terakhir, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di bawah wabah senjata. Dia tidak percaya untuk sementara waktu, karena kekuatan pihak lain berada di antara dirinya dan dirinya sendiri. Ras manusia ini, juga orang kuat di kota tingkat kota yang unik. Tetapi, saat ini, bagaimana mungkin seorang pria kuat di kota tingkat alam semesta tingkat utama tidak tinggal dengan baik di kota Hedaunya, bagaimana dia bisa dipanggil ke sini? Dan pria ini tampaknya terlalu muda. Memang benar bahwa usia dan penampilan biksu itu sering tidak konsisten, tetapi ada banyak orang yang membaca Xuan Huai. Di bawah penampilan yang tampaknya muda, dia mungkin dapat melihat berapa usia sebenarnya. Orang-orang muda ini benar-benar muda, dan usia hidupnya hanya citos. Ketika pikirannya berubah, Xuan Huai ketakutan. Karena dia tidak menemukan sesuatu untuk mengabaikannya saat ini. Yaitu, musuh tidak meminjam jejak kekuatan eksternal. Kekuatan pihak lain sekarang tampaknya menjadi fondasi dirinya sendiri. Tidak bagus. Dia menyadari bahwa itu tidak bagus. Ketika dia hendak menarik kembali, pada saat ini, napas Xing Yuan di samping tubuh Lu Ye mulai mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba meroket. Tidak hanya itu, Xuan Huai juga merasakan bahwa kekuatan eksternalnya tampaknya ditekan, sehingga kekuatan yang dapat dia kerahkan melemah. Kekuatan Peiran Mo Yu berasal dari pisau, dan napas Xuan Huai hanya menyelimuti dirinya sendiri saat ini. Lu Ye tahu bahwa selama Xuan Huai dapat memecahkan Xuan Huai, dia dapat memecahkan masalah dari akar penyebabnya. Tidak ada kecelakaan. Awalnya, saya tidak meminjam kekuatan eksternal, hanya untuk melumpuhkan musuh, dan tiba-tiba kekuatan itu dapat mengenai pihak lain. Benar saja, dengan pecahnya momennya, senjata Xuan Huai tidak dapat runtuh, dan pisau panjang daun tanah itu menempel di lehernya dan memotongnya ke lehernya. Bahkan jika pemilik kota tingkat kota yang unik dari ribuan tahun yang lalu, pedang ini dapat membawanya naik. Kepanikan di mata Xuan Huai menghilang pada saat ini, dan menggantinya dengan ketegasan yang luar biasa. Saya benar-benar ingin bermain dengan Lu Ye. Pada saat itu, dia bisa bertarung dan pergi dengan kota kuno. Bagaimana mungkin Yu Xiaoqian tidak mati? Dia adalah temperamen yang ganas dan pedas. Saya tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan pertumbuhan jalan. Dia memutuskan bahwa Lu Ye akan membuat pilihan yang bijaksana. Yang membuatnya kecewa dan terkejut adalah bahwa tembakan ini benar-benar menusuk dada. Tidak seperti keganasannya yang ganas, tampilan daun tanah selalu tenang. Ujung senjatanya hanya 3 inci di dalam daging, dan terhalang oleh penghalang yang tak terlihat. Penjaga Zhan Shenglong, latihan terus-menerus beberapa hari ini telah mencapai beberapa hasil. Lu Ye terkejut, dan lubang darah meledak di punggungnya. Tembakan Xuan Huai memang diblokir oleh kekuatannya, tetapi niat pihak lain sangat tajam, dan dia melukai hatinya yang terdalam melalui perlindungannya yang berat. Jika hanya itu, kuncinya adalah bahwa pada saat ini ada perubahan besar lain yang terjadi pada Lu Ye. Ketika pisau panjang itu dipotong, gerakannya sedikit mandek. Pada saat ini, hampir tidak ada jejak mandek, tetapi Xuan Huai dengan akurat menangkapnya. Dia membanting kekuatannya sendiri dan bersandar ke belakang. Daging beterbangan. Pisau ini gagal membunuh Xuan Huai dengan lancar, tetapi hanya memotong separuh wajahnya yang lain. Xuan Huai mundur, dan matanya ketakutan, di mana kamu suci? Saya belum pernah melihat kombinasi seperti itu. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain benar-benar tidak masuk akal. Karena meskipun pihak lain benar-benar orang kuat di kota tingkat kota yang unik, mustahil untuk menjadi lebih kuat sejauh ini tanpa peningkatan mutiara. Dan orang lain tampaknya memiliki cara untuk mengganggu peminjaman kekuatan eksternalnya sendiri. Putra Xing Yuan, bagaimanapun, dia berpengetahuan luas, dan untuk sesaat dia wawasan ke dalam komite asli, pihak lain sebenarnya adalah Putra Xing Yuan. Jika Anda tidak tahu apa alasannya, guru pihak lain akan tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan saya khawatir saya akan mati. Setelah menyadari identitas putra Lu Ye Xing Yuan, dia akhirnya mengerti mengapa Lu Ye Fang menjadi tidak teratur. Kepanikan di wajahnya menghilang tanpa jejak. Dia berdiri di tempat, dan pipinya hilang. Di sekitarnya, banyak biksu menyaksikan dengan terkejut dan tertawa. Kamu berani melakukan sesuatu yang memberontak di sini, kamu adalah anak yang memberontak. Petik 2. Lu Ye mengerutkan kening dan berdiri di tempat, diam. Sebenarnya, ketika dia memiliki pisau dan membunuh avatar Xuan Huai, dia menyadarinya, karena dengan jatuhnya avatar Xuan Huai, bintang di sekitar Xing Yuan tiba-tiba menyampaikan kemarahan samar kepadanya. Tampaknya apa yang dia lakukan seharusnya tidak dilakukan. Jenis kemarahan itu menjadi lebih jelas saat dia bertarung dengan Xuan Huai. Dan ketika dia memotong pisau yang mematikan, kemarahan yang jelas berubah menjadi substansial dan menghukumnya. Dia kehilangan berkah dari putra Xing Yuan. Oleh karena itu, pada saat itu, kekuatannya akan terganggu. Dia memberi Xuan Huai kesempatan untuk melarikan diri. Masalah di sini tampaknya merupakan rencana Xuan Huai selama ribuan tahun, tetapi sebenarnya itu adalah harapan dari kemauan. Semua upaya Xuan Huai hanya mengikuti arahan kemauan itu. Apakah itu orang atau benda yang menghalangi proses ini, itu tidak diizinkan oleh kemauan itu. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, Xuan Huai memanggil Lu Ye sebagai serangan balik, karena dia ingin membunuh Xuan Huai dan menghancurkan segalanya di sini, yaitu, dalam kemauan, itu adalah kemauan.
Apa ini terhadap perawan? Lu Ye tidak tahu akibat apa yang akan ditimbulkannya. Dia hanya tidak menyangka bahwa surat wasiat itu begitu realistis, dan responsnya begitu cepat. Namun, itu tidak masalah. Di luar langit berbintang raksasa, ketika dia memutuskan untuk membunuh nyamuk Xingyuan, dia sudah siap untuk persiapan psikologis. Saat itu, dia bertepatan dengannya untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, keberuntungan yang sama tidak akan muncul untuk kedua kalinya. Selama surat wasiat dan tugas lainnya diberikan kepadanya, maka suatu hari dia akan saling bertarung. Apakah kamu akan pergi lagi? Xuan Huai menatapnya dengan wajah provokatif. Dia tidak tahu apa yang telah dihadapi Lu Ye, tetapi selama ribuan tahun, dia memiliki banyak kemauan dengan kemauan itu, dan tentu saja dia tahu kemauan yang dalam dan mengerikan. Tidak ada yang berani bertindak seperti ini. Respons kepadanya adalah seekor naga yang meraung. Suara raungan itu seperti sesuatu yang besar, mengenai kepala Xuan Huai, membuatnya pusing untuk sementara waktu. Wajahnya berubah sangat, dan akhirnya tahu mengapa kekuatan Lu Ye begitu besar. Orang ini, masih seekor naga. Dari sudut pandang kengerian naga ini, urat naganya pasti sangat tinggi. Hampir pada saat suara raungan itu, daun-daun tanah telah menjarah di belakang Xuan Huai. Masih belum ada reservasi dari pisau ini. Berkat resonansi dengan berkat dari 2 bintang, ditambah dengan fondasi tanah dan daun, telah memiliki lebih dari 6.300 wabah kekuatan. Bayangan besar pohon belalang muncul di belakang Xuan Huai. Cabang-cabangnya rimbun dan sedikit bergoyang, berubah menjadi penghalang untuk melindungi tubuh mereka. Tetapi Xuan Huai menyadari bahwa dia tidak mengorbankan rahasia perlindungan terkuatnya. Ini adalah rahasia yang dia praktikkan dengan latihan dasarnya sendiri. Begitu dia melakukannya, dia bisa membuat dirinya menjadi sup emas. Saat itu, dia menggunakan rahasia ini untuk menjaga hidupnya di bawah jiwa tertawa yang terkunci. Huai Susuying hanya bersikeras untuk istirahat dan terputus. Pedang panjang daun tanah terus berlanjut, tetapi Xuan Huai telah kembali ke saat ini. Semprotkan darah dan mundur. Dia menatap Lu Ye, yang dikejar oleh doa, orang gila, kamu orang gila. Saya belum pernah melihat ini, tahu bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebalikannya, tetapi saya tidak menghentikannya. Ini benar-benar sulit untuk menyenangkan. Di bidang penglihatan, cahaya pisau tiba-tiba datang, mengabaikan penghalang ruang. Dalam teriakan Xuan Huai, sebuah pisau dipotong di tulang belikatnya. Akar tulang patah sampai perut, dan pedang itu habis. Seluruh orang Xuan Huai hampir terbelah menjadi 2, tetapi dia tampak gembira, kamu lebih lemah lagi. Lu Ye mengerutkan kening. Dia benar-benar melemah. Untuk pertama kalinya bersama Xuan Huai, dia kehilangan berkah dari putra Xingyuan. Dia menghancurkan bayangan pohon belalang, dan dia kehilangan berat badan lagi. Pada saat ini, 3 kali lipatnya hilang. Bab 2743. Dalam waktu singkat, berkat Lu Ye, putra ketiga Xingyuan, dilucuti, yang berarti 30% dari pelemahan. Lu Ye acuh tak acuh, matanya hanya menatap Xuan Huai dengan dingin, dan kekuatan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Orang tua itu adalah kesemek lembut yang bisa diremas sesuka hati. Xuan Huai marah, dan ketika telapak tangannya berbalik, dia tiba-tiba berkorban. Dia adalah guru pertama Xingyuan. Jika dia belum memiliki pencapaian tinggi dalam metode pembentukan, dia tidak akan dipilih di sini sebelum 10.000 tahun. Dan ada energi yang sangat besar di tempat ini, dan telah mengatur susunan jangka panjang selama ribuan tahun. Dapat dikatakan bahwa ini adalah cakram dasarnya. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya di sini. Setelah makan begitu banyak, saya tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Ye begitu kuat. Dia pikir dia bisa menghancurkan pihak lain. Jika Lu Ye memiliki kekuatan seperti itu, dia akan menggunakan kekuatan formasi agung sesegera mungkin, dan dia tidak akan hancur sekarang, dan dia hampir dihancurkan oleh orang lain. Pisau yang terang menyerang, kekuatan penggilingan yang tak terlihat ditambahkan, dan cahaya pisau itu dimusnahkan. Wajah Xuan Huai menatap tajam ke depan, dan ekspresinya sedikit membeku, hanya karena Lu Ye tidak tahu kapan dia menghilang ke dalam bidang penglihatan. Perasaan krisis datang dari sisi tubuh. Xuan Huai tidak harus melihatnya. Krisis harus datang dari daun-daun tanah. Kematian. Dia tiba-tiba meraung, memobilisasi kekuatan formasi agung ke arah itu. Pada posisi itu, Lu Ye, yang telah dipotong dari pedang, tiba-tiba terkejut, hanya merasakan bahwa ada kekuatan penggilingan yang kuat di segala arah dan kekuatan penggilingannya yang kuat. Perasaan ini agak mirip dengan ketika dia menjelajahi keajaiban pelat penggiling Yin dan Yang, tetapi itu berbeda. Ruang di sekitarnya tampaknya berubah menjadi pelat penggiling pada saat ini, dan dia adalah sebutir kacang kedelai di pelat penggiling ini. Untuk sesaat penggilingan, daun-daun tanah berdarah, dan 5 organ dalam dan 6 organ dalam terluka. Susunan besar Xuan Huai di sini digunakan untuk kota-kota di pilar-pilar besi. Formasi besar ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh dan melindungi, tetapi hanya efek penggilingan. Itu akan menggiling kekuatan kota pada para dewa sedikit. Itulah yang ditinggalkan oleh leluhur Long Feng. Dapat dilihat bahwa pertempuran ini kuat. Sekarang Xuan Huai digunakan untuk daun-daun tanah, bagaimana daun-daun tanah dapat dibawa? Jika tidak ada urat naga, pada saat itu, ia mungkin benar-benar digiling seperti sebutir kacang kedelai. Ini masalahnya, ia sangat tidak nyaman, tetapi ia merasa bahwa beberapa tulang salah tempat. Di Yuan Lingqiao, ruang dari ruang dapat menyebabkan, dan ruang dari ruang terisi, dan tiba-tiba keluar dari tempatnya. Aku masih ingin lari. Dalam pertempuran ini, aku mendominasi. Itu adalah naga, kamu juga menyerahkanku. Xuan Huai meminumnya, mengangkat matanya untuk melihat suatu posisi. Pada posisi itu, sosok Lu Ye baru saja terungkap, dan kekuatan penggilingan yang ganas mengikutinya. Dia harus mengubah posisinya lagi untuk menghindarinya.
Setelah 2 kali, alis Lu Ye Sen Ning perlahan terbuka. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan penggilingan susunan besar ini kuat dan tak tertandingi. Bukannya dia dapat bersaing sekarang, tetapi Xuan Huai tidak begitu bebas untuk mengendalikannya. Seperti yang kamu inginkan, karena skala susunan besar ini terlalu besar, itu didukung oleh Xuan Huai sendiri, kekuatan susunan besar merangsang waktu, terutama ketika dia masih bergerak, ini membuat Xuan Huai sulit untuk mengunci posisinya. Kemudian, menyadari hal ini, Lu Ye mengangkat matanya dan menatap Xuan Huai. Kekosongannya bergerak, dan dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak kekuatan, tetapi Xuan Huai berbeda. Dia harus merangsang kekuatan Great Array lagi dan lagi, tetapi juga mempertahankan kekuatan yang sesuai. Dia memiliki kerugian dan beban yang besar pada dirinya sendiri. Jadi jika daun tanah patah, dia tidak bisa bertahan. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menghabiskan kekuatan Xuan Huai dalam menunda. Begitu Xuan Huai mencapai batasnya, dia tidak dapat memobilisasi kekuatan Grand Array, itu adalah kematiannya. Xuan Huai jelas juga memperhatikan niat Lu Ye, dan berulang kali mendesak kekuatan Grand Formation untuk membunuh Lu Ye dengan lancar. Mengapa mereka berkumpul di sini? Jika orang tua itu meninggal di sini hari ini, maka semua pembayaranmu akan dimasukkan ke timur. Petik 2. Pada saat kata-kata itu, sebuah serangan segera dibombardir ke arah daun tanah. Faktanya, ketika Lu Ye kehilangan restunya terhadap putra-putranya, dia memperhatikan permusuhan samar para biksu di sekitarnya. Karena apa yang dia lakukan di sini adalah kebalikan dari keinginan banyak kebetulan, dan itu adalah untuk menghalangi mereka. Hanya saja Lu Ye Fang menunjukkan bahwa kekuatannya terlalu kuat, sehingga para biksu ini sangat takut. Tetapi pada saat ini, dengan keterikatan daun pendaratan dan Xuan Huai, semua unit tubuh di sini merasakan semacam bimbingan siapa yang bisa mendapatkan manfaat besar jika siapa yang bisa membunuh daun tanah. Pedoman semacam ini tidak terlalu jelas, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu berasal dari keinginan itu, yang membuat banyak biksu yang ingin bergerak. Dengan kata-kata Xuan Huai, bahkan jika ada biksu, seseorang segera datang. Dalam waktu singkat, banyak serangan ke segala arah ditutupi dengan tanah dan daun. Inilah yang tidak diduga Lu Ye. Dia tahu bahwa dia sedang bertarung dengan Xuan Huai, tetapi selama dia tampil cukup baik, bagaimana dia bisa marah? Memang ada banyak rekan seperjuangan yang berkumpul di sini, dengan puluhan ribu, tetapi bagaimanapun juga, itu berasal dari Xing Yuan. Oleh karena itu, Lu Ye tidak mengerti, mengapa Xuan Huai bisa mengatakan bahwa Anda dapat menggerakkan mereka dalam satu kata, dan rekan seperjuangan ini bukanlah anak-anak. Bagaimana mungkin? Saya tidak berpikir dalam-dalam, kekuatan penggilingan yang tak terlihat akan diratakan begitu saja. Orang ini baru saja menyelinap ke arahnya, berpikir bahwa dia sangat tersembunyi. Siapapun yang ingin Lu Ye menemukannya terlebih dahulu. Saudara Tao, dia ketakutan dan kehilangan, dan hanya mengucapkan 2 kata, dan dia dipimpin oleh Lu Ye. Tubuhnya terus-menerus. Meskipun Taoisme ini disebut, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka adalah posisi yang lebih rendah. Di hadapan tanah dan daun hari ini, bagaimana mungkin ada perlawanan? Tiba-tiba, ada lebih dari selusin napas rekan seperjuangan yang layu. Dia pikir pembunuhan ini bisa membuat orang takut. Siapa yang tahu bahwa situasinya sama sekali tidak seperti ini? Lu Ye tampak lesu, dan dia tidak tahu mengapa dia menjadi harum. Dalam situasi ini, mengapa dia tetap di tempat dan membunuhnya lagi ke Xuan Huai? Dia tidak ingin membuat hal-hal yang tidak berguna dengan begitu banyak cara yang tidak terkendali. Saat ini, dia telah kehilangan restu dari putra Xing Yuan, jadi tidak ada koin Xing Yuan untuk membunuh musuh, dan begitulah lusinan rekan otentik yang hanya terbunuh. Jadi tidak peduli berapa banyak pembunuhan, itu tidak masuk akal. Xuan Huai adalah kuncinya. Selama dia dapat dengan cepat membunuh Xuan Huai, semuanya dapat diselesaikan di sini. Xuan Huai terbang, sama seperti daun itu tidak berani untuk tetap di tempatnya, dia tidak berani untuk tetap di tempatnya, karena sinar daun tanah selalu terkunci padanya. Cepatlah, daun tanah telah diblokir di depan, dan lampu salju menyala. Namun, cahaya pisau muncul dan dimusnahkan. Lu Ye mendengus, dan melirik Xuan Huai yang tidak jauh dari sana, dan dia mengambilnya. Guru pertama Xing Yuan, hanya kekuatan penggilingan formasi besar yang membungkus dirinya sendiri, yang setara dengan cangkang kura-kura di jaket tubuh. Serangan Lu Ye benar-benar membuatnya merasa sulit, tetapi selama dia melindungi dirinya sendiri, cara Lu Ye tidak berguna. Itu agak sulit dilakukan, dan Xuan Huai tidak bisa membunuh. Dia harus menahan pengepungan banyak orang. Setelah ketakutan, Xuan Huai menjadi lebih pintar, dan berlari ke tempat-tempat dengan banyak orang untuk membuat Lu Ye membenci giginya. Vitalitas kehidupan terus-menerus memusnahkan, dan Xuan Huai tidak dapat dibunuh, tetapi mereka yang melakukan Taoisme di depan Lu Ye sulit untuk dilawan. Begitu dia ditatap, tidak ada cara untuk hidup. Waktu berlalu, tubuh Lu Ye dijarah maju mundur dalam tontonan ini, mengejar Xuan Huai, dan seluruh tontonan itu penuh dengan darah dan darah. Lambat laun, Lu Ye menemukan bahwa itu sedikit benar. Pada prinsipnya, dia sudah begitu besar. Mereka yang melakukan Taoisme harus menghindari bagian depan tepi, tetapi situasinya tidak demikian. Selalu ada beberapa orang yang beruntung menemukan peluang untuk menyerangnya. Serangan diam-diam ini tidak dapat diterima di mata mereka, tetapi banyak dari sifat-sifat ini yang perlahan-lahan menyatukan kelompok, tetapi yang paling sakit kepala baginya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, biksu itu juga takut dikepung. Jika dikatakan bahwa daun tanah itu sama saja. Begitu kekuatan pelindung penjaga menderita terlalu banyak serangan dalam waktu singkat, ada risiko akan hancur. Terutama musuh-musuh itu menatap matanya, penuh dengan keserakahan dan menyengat, seolah-olah dia benar-benar harum. Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi.
Ini pasti keinginan Xing Yuan untuk membimbing mereka. Selama mereka bisa bunuh diri, mereka pasti bisa mendapatkan keuntungan besar. Dalam satu pikiran, Lu Ye tenggelam, saya baru saja membunuh orang Xuan Huai hari ini, dan meninggalkan tempat ini dengan cepat tanpa ingin mati. Tidak semua Taoisme memusuhi Lu Ye. Bimbingan dari kemauan itu adalah satu hal, dan pilihan Taois itu sendiri adalah hal lain. Jadi sebagian besar Taoisme hanya tinggal di tempat untuk menonton pertunjukan, mungkin itu juga berarti mengamati perubahannya. Lu Ye tidak membedakan antara kemampuan dan cara musuh dan saya. Jika demikian, buatlah batas. Juga, gerakan ini juga dapat ditargetkan pada Xuan Huai. Dengan kata-kata Lu Ye jatuh, wajah Xuan Huai berubah drastis, dan segera berteriak, jangan dengarkan ucapannya yang gila. Ini adalah putra Xing Yuan, tetapi sekarang dia telah berbalik di sini. Dia telah ditinggalkan oleh kemauan Xing Yuan. Tolong bekerja sama untuk membantu saya, bunuh jangkrik ini, setelah kejadian itu, saya memiliki perawatan mereka sendiri. Petik 2. Ketika Xuan Huai berbicara, Lu Ye tidak berhenti. Sekelompok rekan di belakangnya mengejar, terlepas dari penyalaan, hanya bergegas maju, di sepanjang jalan, terlepas dari integrasi jalan, selama dia masih tetap di tempat, ada catatan. Pisau itu dipotong. Tidak ada kemampuan untuk memblokir, bahkan jika itu adalah nasib yang hancur dalam menghadapi serangan udara seperti itu juga merupakan nasib yang terbelah dua. Kemudian, lalu, selamat tahun baru, minta tiket bulanan asuransi terbawah. Bab 2744 Kutukan. Dalam formasi besar, banyak jalan yang tenang ketakutan ketika konflik pecah, dan memiliki waktu yang lama untuk pergi, tetapi situasinya tidak diketahui dan tidak berani bertindak. Pada saat ini, peringatan Lu Ye muncul pertama kali, setelah membunuh, bagaimana mereka bisa tetap di tempat, dan mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir ke segala arah. Tidak hanya cara ini, tetapi beberapa cara yang sama juga membuat pilihan yang sama. Lang Zi, Xuan Huai sangat marah. Semakin besar jumlah orang dalam formasi besarnya, semakin tinggi perbaikannya, semakin besar kekuatan formasi besar. Saat ini, sejumlah besar biksu pergi karena takut akan pembunuhan Lu Ye, yang membuatnya mentolerir. Ini hanya menyekop akarnya. Dia mendongak, dan melihat kemana tanah dan dedaunan berlalu, terus-menerus jatuh di jalan, membawa kekuatan kekerasan ini, dan bergerak maju. Mereka yang masih ragu-ragu untuk menghindar. Seluruh orang Lu Ye seperti anak panah yang tidak bisa dihancurkan. Dalam tontonan ini, meskipun ada banyak tentara yang mengejar di belakangnya, tidak ada kemampuan. Susunan besar di seluruh tontonan itu ditusuk oleh anak panahnya yang tinggi dalam waktu singkat. Hati Xuan Huai dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah punya kesempatan. Orang-orang yang terinspirasi oleh ini semua adalah pasir yang berserakan, dan dia tidak bisa memadatkan kekuatan kesamaan. Kalau begitu, lepaskan saja. Tiba-tiba, dia berdiri diam, dan darahnya mendidih. Tubuh yang agak jelas itu tegak pada saat ini. Wajah tua itu dengan cepat menjadi muda, dan bahkan rambutnya yang jarang pun menjadi lebat. Dalam sekejap mata, lelaki tua yang tampaknya seperti kayu-kayu itu berubah menjadi pria paruh baya dengan sikap yang luar biasa. Dia memegang susunan itu, menyemprotkan darah sperma ke piring, dan segera kekuatannya mengalir deras, mengangkat tangannya dan meraih pilar besi itu. Sebuah tangan besar muncul di kehampaan, meraih pilar besi di telapak tangan, dan tampaknya memiliki kontak diam-diam, tetapi tangan besar yang tidak nyata itu berubah untuk sementara waktu, seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Bahkan Xuan Huai sendiri berdarah saat ini. Namun, dia mengatupkan giginya, dan dia marah. Boom! Seluruh tontonan bergetar saat ini, dan kekuatan yang mengerikan meresap dari pilar besi. Pada saat ini, tidak peduli tanah yang ditinggalkan atau cara lain, Anda tidak dapat menahan perasaan menjadi sekecil semut. Lu Ye menoleh ke arah Xuan Huai. Setelah melihat keadaannya saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sedikit. Xuan Huai mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan kota pada pilar besi telah habis. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menyingkirkan benda ini. Awalnya, banyak biksu di tempat ini saling membantu. Rencananya dapat dikatakan hilang. Namun, pada saat ini, dia dipaksa oleh Lu Ye karena tidak melakukannya terlebih dahulu. Namun, pada titik ini, dia telah memilih pilihan lain. Dengan usahanya yang terus-menerus, tangan ilusi itu menggenggam pilar besi dan para dewa, dan bergerak sedikit, dan seluruh tontonan itu bahkan lebih bergejolak. Tiba-tiba, wajah Xuan Huai berubah, melihat ke suatu posisi. Dalam posisi itu, sosok Lu Ye terungkap pada saat yang sama. Mati, Xuan Huai meraung, menghindar, memobilisasi kekuatan susunan besar untuk menindas masa lalu. Sama seperti sebelumnya, kekuatan penggilingan, Lu Ye melahirkan perasaan menjadi kacang kedelai dan dimasukkan ke dalam pelat penggilingan, tetapi kali ini dia tidak mundur. Karena momen ini, kekuatan penggilingan formasi besar itu sebanding. Formasi besar itu masih merupakan susunan besar, tetapi biksu itu kacau dalam susunan itu. Pejuang itu 98, dan kekuatan formasi besar itu secara alami memiliki kelemahan besar. Lu Ye melonjak, melawan kekuatan penghancur paket itu, dan menatap Xuan Huai dengan tenang, apa sebenarnya kota di sini? Dia menanyakan pertanyaan ini sekali, tetapi Xuan Huai tampak tidak jelas. Lu Ye tidak tahu apakah dia benar-benar tidak jelas atau tidak jelas, tetapi Xuan Huai merencanakan selama ribuan tahun, jadi dia tidak tahu apa-apa. Ingin tahu, Xuan Huai menyeringai, penuh darah di mulutnya. Ketika dia melihat kekuatan penghancur kanal Lu Ye, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang kali ini. Meskipun dia meluangkan waktu untuk menyingkirkan pilar besi, dia mengandalkan susunan besar. Wei, bahkan jika tidak ada yang mengganggu, butuh 10 hari setengah bulan untuk melakukannya.
Belum lagi apakah dia dapat mendukungnya saat itu, dia berkata bahwa tidak mungkin bagi Lu Ye untuk membuatnya begitu mudah. Dia masih belum menyerah. Kamu akan tahu sendiri di masa depan. Xuan Huai tersenyum gila, itu tampak sedikit gila. Setelah ribuan tahun merencanakan dan menunggu, ketika dia berada di pintu depan, dia akan kehilangan pekerjaannya. Jika dia harus cukup tegas, dia takut dia akan menjadi gila. Hei, Lu Ye menggelengkan kepalanya susu, tahu bahwa dia tidak perlu memikirkan informasi apa tentang Xuan Huai. Dia tidak punya banyak waktu, karena banyak mesin gas telah menyusut jauh, dan banyak kebetulan telah berburu. Di tangannya, pisau Panshan sedikit bergetar, dan Xuan Huai tiba-tiba berseru. Pada saat ini, mesin gas memiliki jejak gangguan. Dagingnya yang setengah berwajah dipotong oleh pisau Panshan, dan kekuatan lukanya tertinggal. Lu Ye belum pernah menggunakannya sebelumnya. Awalnya, Xuan Huai sangat sulit menggunakan formasi besar untuk menghilangkan pilar besi. Gangguan udara saat ini membuat semua upayanya sebelumnya berubah menjadi hitam. Tangan ilusi itu menghilang. Xuan Huai meraung dan membunuh Lu Ye, kamu adalah putra Xing Yuan, mengapa kamu tidak menghargai lapisan kepedulian ini dan melakukan sesuatu untuk memberontak? Tahukah kamu berapa banyak orang di dunia yang menginginkan lapisan kepedulian ini? Dia adalah salah satunya. Jika dia memiliki lapisan kepedulian ini tahun itu, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk berhasil. Lu Ye mengangkat tangannya dan memotong, dan pisau itu menyala beberapa kali. Xuan Huai berdiri di depan Lu Ye dan menatapnya dengan dingin, kamu akan membayar harga untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Mulai sekarang, meskipun Xing Yuan ini besar, tidak ada tempat untukmu. Kemanapun kamu pergi, kamu akan diawasi dengan sangat jahat. Kamu tidak akan dapat berlatih, kamu tidak dapat menyembuhkan, dan semua orang yang dekat denganmu akan terlibat. Kamu akan memiliki satu hari dan kamu akan mati dalam kesepian yang tak berujung. Daun tanah seperti biasa. Setelah mengatakan ini, Xuan Huai tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi sepotong mayat. Guru pertama di perbatasan dalam telah dipukul oleh Lu Ye sebelumnya. Mustahil untuk mengerahkan seluruh kekuatanmu sendiri. Pertarungan terakhir itu hanyalah keinginan untuk tidak mau kalah. Kata-kata yang membuat Lu Ye merasa sedikit ceroboh adalah kata-kata Xuan Huai, kedengarannya seperti kebencian sebelum kematian, tetapi lebih seperti kutukan. Faktanya, Lu Ye telah merasakan kebencian yang kuat di sekitar kehampaan, seperti sepasang mata yang tak terlihat, menatap dirinya sendiri dengan dingin. Bab 2745. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, seolah-olah semuanya tidak cocok dengan segala sesuatu di sekitarnya, dan bahkan bepergian di sisi tubuh, atmosfer bintang yang sangat ramah juga menolak keberadaan daun daratan saat ini. Jika itu hanya dirampas restu dari putra tiga Xing Yuan, ini tidak terjadi. Kuncinya adalah bahwa setelah dirampas restu, Lu Ye masih tidak berhenti sampai Xuan Huai. Saya khawatir ini benar-benar kutukan. Karena wasiat dapat memberkati biksu, tentu saja ada kutukan yang sesuai. Lu Ye dalam suasana hati yang berat dan harus mengatakan bahwa harga yang dibayarkan kali ini agak besar. Dia bahkan tidak tahu apa Dewa Pilar Besi itu pada akhirnya. Tetapi dia tidak menyesalinya, karena dia telah mengharapkan situasi miliknya sendiri sekarang, dan karena insiden itu melibatkan pengaturan leluhur naga dan Phoenix, tentu saja, dia harus sama tanpa syarat dengannya. Xuan Huai meninggal, dan Lu Ye dengan cepat mengemasi reliknya. Prajurit tahu dari pemilik kota yang unik 10.000 tahun yang lalu adalah harta yang bagus. Namun, tidak ada lagi orang di harta karun ini. Jika Anda tidak menggunakannya sendiri, Anda juga dapat menggunakan saudara dan teman. Setelah melakukan semua ini, Lu Ye menatap dingin ke depan. Lampu-lampu pekat di kejauhan berhenti, itu adalah kelompok rekan otentik yang hanya dikejar oleh Lu Ye. Jumlahnya banyak, dan tampaknya 1 atau 2 ribu orang. Dengan skala seperti itu, mustahil bagi Lu Ye untuk menjadi lawan sama sekali, tetapi dia tidak perlu bertarung dengan begitu banyak musuh pada saat yang sama. Sebelumnya, karena dia ingin membunuh Xuan Huai, ruang lingkup kegiatannya sangat terbatas. Sekarang Xuan Huai sudah mati. Dengan sarana penjarahan vertikal di kekosongannya, bahkan jika ada banyak orang di piring ini, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki, sebelum dapat membentuk pengepungan yang efektif, saya ingin membawanya. Rekan Tao ini jelas menyadari masalah ini, jadi setelah kematian Xuan Huai, mereka berhenti di tanah asal. Untuk sementara waktu, mereka tidak yakin. Saya tidak tahu apakah mereka mengikuti petunjuk dari wasiat itu dan terus menjadi musuh negeri itu, atau mereka pensiun. Memang benar bahwa jika Anda dapat membunuh Lu Ye, Anda pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan, tetapi risikonya besar. Mereka hanya melihat sarana tanah dan daun. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk memblokir pisaunya. Bertarung, ada kemungkinan besar itu akan jatuh. Jadi ini adalah akhirnya, banyak Taoisme telah kembali. Di mata mereka, daun tanah memang harum-harum, tetapi kemudian mereka juga harus memiliki kehidupan untuk bertarung. Ketika risiko dan pendapatan tidak dapat mencapai keseimbangan, kebaikan dan keinginan di hati akan menghilang. Lu Ye mendengus, dan berbalik untuk pergi. Saat berikutnya seperti guntur, ditetapkan di tempat. Tidak jauh darinya, ada sosok berdiri di sana dengan tenang. Kuncinya adalah Lu Ye tidak menyadari kedatangannya, dan dia sama sekali tidak tahu kapan dia datang. Ini jelas luar biasa. Yang membuat Lu Ye peduli adalah topeng yang dikenakan di wajah pihak lain. Itu adalah topeng beralas putih dengan kata-kata besar di atasnya, darahnya menyilaukan, seolah-olah darah ditulis dengan tinta. 3. Topeng ini, dia pernah melihat yang serupa. Ketika putra Xing Yuan berjuang pada waktu itu, ada Qi yang memimpin situasi secara keseluruhan. Menurut Suyan, itu adalah senior dari suku Feng, tetapi dalam proses kontak, perasaan Qi itu tidak terasa seperti itu.
Itu adalah pria kuat dengan pemikiran otonom, tetapi terlihat seperti boneka. Lu Ye menebak tahun itu, karena ada kerumunan, akan ada 1 atau 3 Songses. Hari ini, dia memverifikasi dugaannya di dalam hatinya sendiri. Benar-benar ada, pada saat ini, itu muncul di depannya, tidak ada tanda-tanda, diam. Pupil mata Lu Ye langsung mengecil seukuran jarum. Bahkan jika dia tidak merasakan permusuhan dan pembunuhan dari pihak lain, masih ada suara di lubuk hatinya. Melarikan diri. Jika Anda dapat melarikan diri lebih banyak, Anda dapat melarikan diri lebih banyak, dan Anda dapat melarikan diri lebih dan lebih jauh. Apakah itu boneka tahun itu, atau yang ketiga sekarang, tidak diragukan lagi itu adalah boneka dari kemauan itu. Dia ada di sini untuk menghancurkan hal-hal baik Xuan Huai, dan dia membalikkan harapan kemauan. Apa yang baik? Tubuh Lu Ye hampir bergerak lebih dulu, dan kekuatan ruang meresap ke dalam tubuh. 3 mengangkat pedang di tangannya, dan perlahan-lahan memotongnya ke arah yang dia tuju perlahan. Kekuatan ruang Lu Yezu tiba-tiba tidak dapat dipercaya, seolah-olah dia benar-benar terhapus, yang membuat migrasinya yang akan mendesak. Gas pedang yang terkondensasi menghantam lebih dekat, dan daun-daun tanah hampir secara naluriah ditarik. Pada saat ini, kekuatannya tidak bertahan pada saat ini. Namun, pada saat kontak, dia merasakan kekerasan pedang ini, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Kekuatan-kekuatan ini sepenuhnya di luar kognisinya. Darah mendidih, lengan kanan yang memegang pisau bergetar hebat pada saat ini, dan banjir terowongan itu seperti banjir vertikal. Menyelinap, panah darah terbang keluar, daging dan darah di lengan kanan runtuh, pisau Panshan hampir lepas, tetapi masih sulit untuk menghentikan kekuatan pedang ini. Kekuatan urutan meresap, dan aliran tahun terganggu. Tetapi dampak pada ki pedang itu minimal, tetapi itu adalah dampak yang sedikit lemah. Itu dapat membuat daun tanah sedikit menyimpang dan menghindari posisi kunci. Darah mengalir deras, dari tulang belikat hingga perut bagian bawah, tiba-tiba muncul bekas sayatan yang dalam, hampir membelah tanah dan dedaunan menjadi 2. Ia seperti terhantam langit berbintang, terbang tanpa kendali di bagian belakang. Seluruh tubuhnya sangat sakit, darah dan terowongannya tidak teratur. Lu Ye menarik napas. Karena penglihatannya, ia melirik dengan jelas. Setelah 3 pedang terpotong dari pedang, ia tiba-tiba muncul dalam bentuk seperti rantai. Ia menyeretnya ke kedalaman jurang dan menghilang seketika. Ada banyak pikiran di dalam hatinya. Ketika melihat ketiganya, Lu Ye tahu bahwa ia memiliki banyak masalah. Ia tidak diragukan lagi telah membuat wasiat itu sangat marah, jadi ia mengirim 3 orang untuk menghadapinya sendiri. Namun, ia juga sangat bingung saat itu. Jika San bisa muncul di sini, mengapa ia tidak menunjukkan kekuatan Xuan Huai sebelumnya, dengan kemampuan dan sarana ketiga orang itu, untuk membantu Xuan Huai, Anda telah menyingkirkan pilar-pilar besi itu. Benar, sekarang Fang tahu bahwa San tidak bisa muncul begitu saja, atau dengan kata lain, kekuatannya tidak bisa digunakan begitu saja. Sama seperti Tao yang tidak mendesak kekuatannya sendiri sesuka hati setelah memasuki industri arloji, dan ketiganya juga tunduk pada semacam batasan. Begitu kekuatan digunakan, batasan itu akan tersentuh. Lu Ye tidak jelas batasan macam apa itu. Dia hanya tahu bahwa dia telah selamat. 3 dan 1 pedang membuatnya menyerang di sini. Jika ada pedang kedua, Lu Ye tidak bisa menahan sama sekali. Namun masalahnya belum teratasi. Karena ketika tubuh Lu Ye berkibar, dia hanya merasakan bahwa dewa yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakang. Mereka yang tidak dapat melakukan apapun. Mengambil keuntungan dari keadaan Lu Ye, mereka menembak dengan keras. Tubuh Lu Ye masih belum siap. Dia terus mundur di bawah amarah ki pedang, dan merasakan banyak serangan di belakangnya. Dia hanya bisa melindungi tubuhnya dan melindungi tubuhnya. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Terowongan pelindungnya yang kuat dengan cepat meledak dengan cepat di bawah serangan yang padat, mengembun kembali, lalu meledak, lalu mengembun. Dalam celah pendek antara penghancuran dan pengembunan, dia tidak memiliki perlindungan apapun. Untungnya, dalam pertempuran Senglong, ada peran, dan di balik urat nadi naga, warisan tubuh fisik juga telah sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, meskipun situasi saat ini tampaknya ganas, itu masih dalam lingkup tanah dan daun. Dari pukulan yang mengejutkan, setelah 5 minat, seluruh bakat daun tanah terbungkus dalam kekuatan kekerasan, dan dipukul ke kerumunan. Untuk sementara waktu, pemandangan yang kacau menjadi semakin kacau. Baru pada saat inilah Lu Ye melanjutkan kendalinya atas kendalinya sendiri. Raungan naga yang mengagetkan terdengar, dan bayangan naga yang besar melayang di belakang daratan, dan naga yang mengerikan dan kokoh itu meresap. Untuk sementara waktu, Taois Tao yang dekat dengan daratan itu hilang, dan bayangan naga di bidang penglihatan menjadi semakin besar, sampai tertutup, sehingga dia tidak dapat melihat cahaya apapun. Long Wei adalah rahasia jiwa dewa, dan itu juga merupakan metode yang paling umum digunakan untuk melawan suku Long. Itu seringkali dapat memainkan beberapa efek yang luar biasa. Dengan Long Wei, ada lingkaran cahaya pisau berbentuk busur. Pisau ini meletus 3 kali dalam sekejap, dan cahaya busur itu berlalu, dan sebuah tubuh terpotong menjadi 2 bagian. Kemudian, Lu Ye berdiri di tengah kerumunan, melambaikan tangan dengan kejam, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Dia tidak bisa mengalahkan ketiganya, apakah kamu masih bisa mengalahkan orang-orang ini? Aku tidak ingin melakukannya tentang orang-orang ini, tetapi kelompok orang ini seharusnya tidak ingin jatuh. Memang benar bahwa mereka bingung dengan keinginan itu, tetapi mereka akan menjadi musuh, tetapi kekayaan manusia dan kematian burung akan menjadi makanan. Jika keinginan mereka sendiri benar-benar cukup kuat, bagaimana mereka dapat dengan mudah didorong? Sebagian besar dari puluhan ribu jalan yang berkumpul di sini ditinggalkan.
Ada banyak sosok yang mengelilingi banyak sosok yang jatuh, tetapi lebih banyak sosok masih datang setelahnya. Ciptaan Lu Ye yang berat membuat mereka melihat harapan. Pada saat ini, keserakahan mereka diperkuat hingga ekstrim, dan itu benar-benar menenggelamkan alasannya sendiri. Setelah 3 kepentingan, Lu Ye mendesak naga itu lagi. Sementara musuh terhalang sebentar, melangkah keluar, menghilang di tempat, dan berada di posisi lain ketika dia muncul. Dalam kesempatan ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia sulit untuk bertarung dengan 4 tangan. Untuk sesaat perang, dia menambahkan luka baru, tetapi luka-luka ini membandingkan 3 luka pedang kiri, dan penyihir kecil itu melihat penyihir besar. Operasi vertikal kekosongan dimulai, dan daun tanah dipindahkan dan menerobos bagian luar. Sejauh yang dia ketahui, hal terpenting saat ini adalah tidak membunuh musuh. Tidak ada dendam dengan kelompok penulis bersama ini, dan sekarang dia tidak memiliki restu dari Putra Xing Yuan, dan tidak masuk akal untuk membunuh lebih banyak lagi. Paling-paling, dia merebut warisan orang lain. Yang terpenting di matanya adalah menyembuhkan luka dengan cepat. Luka pedang 3 kiri agak aneh. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.